Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutalamin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru SMA Maryam kelas 10, 11, 12 dan semua siswa-siswi yang hadir saat ini, yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Masih hidup? Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin terkait dengan mayit yang telah dikuburkan boleh digali kembali, ada 4 hal, yaitu karena belum dimandikan, yang kedua belum dihadapkan kiblat, yang ketiga ada cincin, harta, baju atau tanah miliknya orang lain yang memang dipakai orang itu dan yang punya ingin menarik kembali, maka itu boleh digali. Yang 4 kemarin karena seorang ibu atau perempuan mengandung atau hamil, dimungkinkan janinnya masih hidup. Oke. Sekarang adalah catatan atau tambahan dari ulama-ulama terkait bolehnya orang yang mati itu digali lagi. Menurut Syekh Nawawi Banten, ini hebat beliau ini adalah rujukannya para ulama-ulama di Timur Tengah, dan beliau karangannya banyak sekali. Syekh Nawawi Banten yang dari Indonesia, bahwa beliau menyampaikan masih banyak alasan yang memperbolehkan kuburan itu dibuka kembali. Jadi beliau memberikan penambahan atau catatan khusus bahwa memang ada yang diperbolehkan untuk digali lagi. Di antaranya, karena ini adalah nomor 5, berarti kan nomor 5 ya. Di antaranya A. Untuk kepentingan otopsi. Ya, untuk kepentingan otopsi, demi terungkapnya sebuah kasus hukum. Itu boleh. Mungkin karena orang ini dipukul, mungkin orang ini, mohon maaf,
ada kejadian pemerkosaan sampai dia adalah meninggal dunia, supaya terkuak hukumnya siapa pelakunya, maka perlu digali, dan itu biasanya persetujuan dengan keluarga, nggak boleh ujuk-ujuk, maka diotopsi boleh. Ini terkait dengan urusan hukum. Atau yang ke B, tadi yang A, otopsi hukum, otopsi mayat demi terkuatnya hukum. Yang B, karena ada perluasan area untuk umum. Karena ada perluasan area untuk umum, biasanya untuk jalan, biasanya untuk bangunan yang memang itu untuk umum. Contoh, biasanya jalan raya atau tol, itu biasanya harus diambil mayatnya kemudian dipindahkan ke tempat lain. Cuma tidak semuanya bisa, ya, tidak semuanya bisa. Sebab ada kasus di daerah tertentu itu mayatnya adalah wali. Lah itu kalau kemudian dipindah, maka dikhawatirkan tolnya itu bermasalah. Maka biasanya tolnya itu dilikukan, tahu ya? Dimenggokkan, dibelokkan, melewati mayat itu. Kalau lurus nanti bahaya. Menurut perhitungannya itu, karena wali. Ya kalau dilangkai. Sebab para wali-wali dahulu itu memang punya karomah masing-masing. Ada beberapa cerita yang beliau adalah seorang wali, punya karomah, itu setiap kali ada burung yang lewat di atasnya, itu seringkali ada informasi burung itu langsung mati. Ya karena punya karomah. Informasinya demikian di beberapa tempat yang memang para wali-wali yang luar biasa. Oke. Nah, dalam kasus ketika pembongkaran mayat, halo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam kasus ketika pembongkaran mayat, ada beberapa mayat yang jasadnya masih utuh. Dalam kasus pembongkaran mayat, ada jasadnya yang masih utuh. Saya doakan moga-moga kalian semuanya diantara yang itu. Allahumma amin. Siapa Pak? Satu. Ini barangkali perlu tulis. Para nabi atau rasul itu umumnya jasadnya masih utuh. Maka mohon maaf ya, beberapa tempat yang ingin merusak tatanan umat Islam, ada yang nabi itu ingin digali, termasuk kasusnya Nabi Muhammad SAW. Itu beberapa kejadian-kejadian yang lalu itu pengen digali dan dipindahkan, bahkan mohon maaf ada yang pengen dimusnahkan. Para ulama-ulama khususnya dari Indonesia, waktu itu Mbah Wahab Hasbullah dari Jombang, dikirim oleh utusan Indonesia, termasuk zamannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, yang insya Allah tanggal 7 Februari akan memperingati 1 abad. Kita doakan moga-moga acaranya lancar, sukses, barokah, Allahumma amin. Nah, itu dikirim ke sana, dialog. Sudahlah, nggak usah macam-macam. Dengan diplomasinya beliau, akhirnya makamnya Nabi tidak bisa digali, alias tidak jadi digali. Para nabi atau para rasul. Yang kedua, para wali-walinya Gusti Allah.
Itu menurut informasi dan riwayat jasadnya masih utuh. Yang ketiga, para hufadzul Quran. Para hufadzul Quran, penghafal Al-Quran. Maka bersyukurlah kalian yang beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan atau 3 tahun ya minimal di Maryam ini setoran hafal Al-Quran. Kenapa? Satu orang penghafal Quran daftar menjadi keluargane Gusti Allah. Karena hufadzul Quran ahlullah. Orang penghafal Quran itu jadi keluargane Gusti Allah. Lupa kan hambane Gusti Allah. Kok jadi keluargane Gusti Allah disebut? Orang yang menghafalkan Al-Quran itu langsung mendapatkan prioritas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah. Pak, saya belum hafal 30 juz. Ya minimal juz 3 itu hafalkan. Pak, saya belum belas. Wong saya masih krok. Guru bisa hafal belas. Ya minimal trikul lah. Ya minimal trikul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nek kul yang satunya bulat gak mari-mari. Apa itu? Kul ya ayyuhal kafirun. Kayak mari-mari. Wala antum abiduna ma abud, wala antum abiduna ma abud. Dadine sing guri bingung dhewe. Ki piye gak mari-mari. Oke. Jadi daftarlah penghafal Al-Qur'an. Yang sudah juznya agak lumayan bagus. Apalagi sekarang pemerintah punya apresiasi khusus, termasuk di Surabaya. Memang baru tingkatan SD, TK, SD, SMP, SMA-nya tidak tercover. Itu yang juz 5, juz 7, juz 10 ada apresiasi khusus. Tiap bulannya ada jatah sekian. Menurut informasi ada 300, 400, 500 bagi yang SMP ke bawah. Yang SMA bagaimana? Ada apresiasi dari sekolah. Siapa yang hafalnya sekian, insya Allah kalau tidak salah ada beasiswa ya, beasiswa gratis SPP ya. Belum nanti kalau masuk di perguruan tinggi, manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Dan hafal Al-Quran itu sebenarnya tidak sulit, asal kita mau. Tidak sulit. Lupa, katanya orang penghafal Quran kalau lali dosa gede. Kalau niatnya lupa, niatnya ngelali ya. Beda kalau lupa sama ngelali. Kalau niatnya ngelali ya memang ada dosanya. Tapi kalau lupa, itu penyakitnya menungso. Sopo sehingga gak lupa. Semuanya manusia itu lupa. Tapi ya ojo digawe kebiasaan. Nah, orang yang hafal itu lupa wajar. Loh, katanya dosa besar. Tidak. Kalau emang dia lupa asli, adalah Allah amma salaf, wallahu amma salaf. Gusti Allah akan mengampuni sesuatu yang sudah terjadi, dan Gusti Allah Maha tahu bagaimana proses kita. Oke, penghafal Quran, daftarlah menjadi penghafal Quran. Maka seringkali sampaikan kemana-mana itu jangan lupa bawa Al-Quran. Kalau tidak, HP-nya disetel, diset yang ada Qurannya. Baik Qurannya yang terjemah maupun Quran yang mirip Quran kan ada. Tinggal gitu aja. Dan orang-orang yang penghafal Quran tadi itu punya fadilah, punya keistimewaan, jasadnya utuh. Di samping itu nanti ketika di hari kiamat, padang mahsyar, orang-orang penghafal Quran akan memanggil orang tuanya masing-masing. Wahai ibu, wahai bapak, umi, abi, panjenengan silakan hadir di podium, hadir di tempat khusus. Untuk apa? Sengaja dipanggil untuk diberikan mahkota. Dan itu kebanggaan yang hebat bagi orang tua kalian. Maka ayo daftar. Pak, saya kadung untuk kaset. Tidak ada kaset. Baginda Rasulullah SAW itu hafal Quran usia 40 tahun. Ini kan belum kaset. Nabi itu 40 tahun.
hafal Quran. Ini kan rata-rata berapa umurnya? 17. Aduh. Alasannya apa? Saya kesibukan. Tidak. Sak sibuk-sibuk pastilah bisa menghafal Quran. Sebab apa? Janjinya Gusti Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu sangat mudah asal mau. Permasalahannya kan rodok males. Dan mohon maaf ya, ini menjadi warning perhatian kita semuanya. Kalau sudah gemar WA, maka biasanya WA satunya itu kalah. Gemar WA yang apa? WhatsApp. Maka WA satunya mesti kalah. Apa itu? Wahyu all. Silakan perhatikan, mesti kalah. Apalagi mohon maaf ya, seringkali kalau melihat yang tidak jelas, mesti Al-Quran kalah. Tapi ini Al-Quran seringkali dimutolaah, dihafalkan, insya Allah yang seperti itu kalah. Dan itu berarti ditolong kalau Gusti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghafal Quran. Ayo daftar jadi penghafal Quran. Itu yang riwayat jasadnya masih itu. Aja ngomong ini, lho Pak. Nek jasate cek utuh berarti kan ngebeng-ngebengi bumi. Laksana berikutnya gak dadi wong biasa. Ya ndak lah, cita-cita itu yang dhuwur. Oke, penghafal Quran. Yang keberapa? 4. Orang yang jasadnya utuh lagi, orang-orang soleh, wong sing apik kelaku. Itu ada kejadian di Nganjuk 7 orang dalam rangka prakawin. Ada di surat kabar di media massa. Itu dalam rangka untuk pelebaran jalan. 7 orang ini, makam ini, ya khususnya banyak, tapi 7 orang ini dikeduk, digali, ternyata jasadnya masih utuh. Kemudian para ulama-ulama sekitar, para kiai sekitar itu dialog, ini piye ini? Kok bisa seperti ini, bagaimana? Walaupun nanti juga dipindahkan. Bagaimana akhirnya berembuk, dicari keluarganya, mendapatkan kesimpulan orang ini ternyata dalam hidupnya kelakuannya orang ini baik sama tetangga, baik sama teman, jarang menyakiti orang lain. Maka mohon maaf ya, kalau kalian pengen daftar yang kelompok para nabi gak level, para rasul juga gak level, para wali delane kumus-kumus, delane buruk-buruk gak level, penghafal Quran ya arang kadang dijahafalan bulet deh, digoda karo hafalan Ustaz ya, lari-larian, tidak jelas. Jadilah orang yang soleh. Orang soleh itu yang bagaimana? APE akeh, LE itu orang soleh. Atau seringkali saya istilahkan man ahsana man asa'ahu. Orang yang ngapi wong apik, ngapi wong elek. Nek ngapi wong apik gampang. Sing angel iku ngapi wong elek. Punya teman yang sering menyakiti kok diapii, itu angel. Dan itu nanti akan menjadikan wali-walinya Gusti Allah. Oke, Pak Yuntum sampai sini? Understand? Oke. Jadi itu para nabi, para rasul, para wali, dan penghafal Quran, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Seperti itu. Itu orang-orang kalau digali jasadnya masih utuh. Termasuk anak yang berbakti sama orang tua, anak yang ikut aturannya sekolah, suami yang baik, istri yang soleha, yang nurut pada suaminya. Itu diantaranya jasad-jasadnya masih utuh. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang punya jasadnya masih utuh. Dan insya Allah kalau jasadnya utuh, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dunia dan di akhirat nantinya. Allahumma amin. Moga-moga kita yang hadir saat ini, moga-moga tidak sempat untuk ngincipi api neraka. Allahumma amin. Tapi langsung semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masuk surga itu adalah rombongan. Maka kita ikut rombongan siapa? Kalau kita senang pada seseorang, akan kita masuk gerombolannya itu. Nek kita senang dengan Ustadz Ari Susanto yang suka sholawat naria, insya Allah nanti beliau akan bimbing masuk surga. Ayo, sing seneng sholawat naria, takjak mlebu swarga bareng. Allahumma amin. Sing sering ngaji Safinatun Najah, sing sering ngaji Wasiatul Mustafa, sing sering ngaji Ta'limut Ta'rif, nanti gurunya akan bimbing itu. Nanti ada yang dengan Ustadz Samsuri, ada yang dengan Ustadz Ali Mustafa, masuk. Ayo, sing seneng biasanya merhatikan Wasiatul Mustafa, masuk. Diteliti apa? Makanya berat. Para kiai, para ulama, para guru itu berat. Beratnya apa? Nanti nunggu jamaah sih baru DE oleh mlebu surga. Ayo, di jamaahku. Jamaah ada dulu di absen, selesai. Jamaah masuk surga, kiai ini masuk surga. Tapi belakangan nunggu jamaah. Ustadz Ari Susanto, ya saya termasuk, moga-moga demikian. Itu nunggu jamaah sih. Semakin jamaah akeh, maka dia masuk surga ya. Kari. Kanjeng Nabi gitu. Nabi gitu ketika proses padang mahsyar selesai, dimasukkan neraka surga, ada yang masukkan neraka, Nabi sambat, ya Allah, ada hambamu, ada umatku yang masuk neraka, tolong masukkan ke dalam surga. Maka di saat itu Kanjeng Nabi mengeluarkan syafaatnya atau pertolongan dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita semuanya termasuk orang-orang yang baik, termasuk menghafal Quran, orang-orang yang soleh dan solehah, dan kita doakan bersama-sama moga-moga berbagai macam musibah, berbagai macam bahaya, bala, moga-moga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Serta Maryam, proses PPDB-nya moga-moga juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah, lancar, sukses, barokah. Siswa-siswinya tambah banyak, tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب بما تعلي بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والله موفق إلى أقم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.